Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul melalui daring pada acara sosialisasi vaksin pelajar dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan salatnya di perkenalan saya acara membacakan pada malam ini. Acara yang pertama acara yang kedua acara yang ketiga sekolah, acara yang keempat materi tentang pentingnya vaksin bagi pelajar, acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang keenam penutup. Marilah acara pada ini kita dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih acara yang kedua yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Rahmadi. Kepada Bapak Wahyu Rahmadi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keluarga besar SMP Muhammadiyah Satu Tempel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia nikmat kepada kita sekalian yang berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam yang tak kalah penting, tak kalah utama, sehingga kesempatan hari ini kita bersama-sama dapat bertemu melalui saluran daring atau dari masing-masing dalam rangka sosialisasi vaksinasi untuk pelajar SMP Muhammadiyah Satu Tempel dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu senantiasa tertulah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu senantiasa manfaatnya di hari kiamat nanti kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak, Ibu, keluarga besar SMP Muhammadiyah Satu Tempel, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali murid beserta anak-anak semuanya yang pada kesempatan malam hari ini sudah ada di hadapan handphonenya masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit Pak Wahyu Rahmadi akan menyampaikan terkait dengan sebuah hadis Rasulullah yang barangkali nanti bisa bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Namun demikian,
perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya seperti apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Wahdan Arifudin tadi, saya di SMP Muhammadiyah 1 Tempel diberi amanah oleh beliau Bapak Wahdan Arifudin untuk menyampaikan atau memberi materi guru agama, ya, atau bisa dikatakan juga yang terkait dengan ismuba. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian bisa diketahui nanti Pak Ayu memberikan materi bahasa Arab, Al-Quran dan tarikh di SMP Muhammadiyah Tempel. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dalam potongan sebuah hadis ini artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, hendaklah menggunakan ilmu atau ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, demikian pula ini harus dengan menggunakan ilmu. Kemudian dikatakan dalam hadis berikutnya, ayat kalimat berikutnya, wa man aradahuma, dan barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka kedua-duanya harus dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian dan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah potongan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa menghendaki kehidupan dunia hendaklah dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini tidaklah lama. Ya. Namun demikian kehidupan di dunia ini yang akan menghantarkan kita nanti untuk menggapai kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga apa? Di dalam menghadapi kehidupan dunia ini, ya, man arada dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, hendaklah dengan ilmu. Ya, kita hidup di dunia ini diberikan Allah Subhanahu wa taala bentangan bumi yang amat luas, ya. Allah memberikan segala sesuatunya kepada manusia ini, ya. Man arada dunya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia adalah dengan ilmu. Kita mau hidup di dunia menjadi orang yang sukses, ya, dalam kehidupan ini, ya harus dengan ilmu pengetahuan. Namun demikian kalau tidak kita memiliki ilmu, ya sudah, ya kita tidak bisa untuk hidup di muka bumi ini yang Allah sudah memberikan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak memiliki ilmu, ya sudah, kita hidup di dunia ini bisa mengalami segala kekurangan yang kita alami begitu. Ya. Contoh misalkan Pak Tani ingin hidup sukses dalam hidupnya, otomatis beliau akan selalu senantiasa menerpa ilmu, menimba ilmu, mencari ilmu untuk apa? Untuk meningkatkan ini hasil panennya, hasil pertaniannya. Kenapa? Dengan hasil pertanian nanti bisa menghantarkan kehidupan dunianya akan sukses. Ya, demikian pula ada lagi seorang seorang montir atau seorang bengkel, agar dia selalu senantiasa mendapatkan konsumen atau pelanggan-pelanggan banyak, otomatis juga dengan ilmu. Dia mengembangkan ilmunya, memperdalam ilmunya, sehingga ketika ilmunya sudah betul-betul dimiliki, kemudian dia bisa mempraktekannya, dan alhamdulillah dengan ilmu tadi dia bisa meningkat kehidupannya. Dengan apa? Dengan tadi mendapat ilmu di dunia tadi, ilmu keduniaan. Ya. Banyak sekali contoh-contohnya, ya. Orang berdagang misalkan, orang berdagang juga dengan ilmu, ya. Karena apa? Kalau tidak dengan ilmu, otomatis tidak bisa menguasai perdagangan. Nah, inilah kehidupan dunia, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga apa? Otomatis ketika kita hidup di dunia ini, otomatis kita menginginkan kehidupan dunia harus dengan ilmu pengetahuan, ya. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, insya Allah kita hidup di dunia ini akan bisa tercukupi segala-galanya, insya Allah. Tentunya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan ilmu, ya. Nah, hidup di dunia harus dengan ilmu.
Ya, kalau tidak dengan ilmu kita akan menjadi orang yang hina dan hina begitu. Ya. Kemudian waman aradal akhirah, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, ya harus dengan ilmu, menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, contoh yang mudah. Bapak Ibu sekalian, anakku semuanya ingin meraih pahala yang banyak, pahala yang sempurna. Tentunya harus mengetahui contoh yang mudah saja, sholat yang mudah, paling mudah. Sholat paling mudah itu ada sholat yang menjadi tiang agama, dan ini merupakan nanti yang akan dihisab oleh Allah pertama kali. Kalau kita sudah tahu cara-caranya kita sholat dengan benar, dengan ilmu yang kita miliki, bagaimana takbiratul ihramnya, kemudian bagaimana tumak ninahnya, bagaimana segala rangkaian-rangkaian yang dilakukannya, ya, ini nanti akan meraih apa? Jadi kehidupan akhirat yang kita harapkan. Kita meraih pahala-pahala yang kita harapkan, sehingga pahala tadi akan menghantar kita untuk kehidupan akhirat. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang perlu kita cermati, Bapak Ibu sekalian, anakku semuanya, ya. Jadi kehidupan akhirat itu juga perlu dengan ilmu, ya. Kemudian yang mudah sekali juga, misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat jujur, ya, jujur itu juga merupakan ilmu, ya, ilmu juga, ilmu kejujuran. Sehingga kalau kita pandai-pandai menerapkan ilmu kejujuran ini, ya, insya Allah dalam kehidupan kita dengan hablum minanas, dengan sesama manusia, ya kita akan dicari-cari orang, dan ketika kita jujur juga kembali kepada kita akan dapat pahala karena kejujuran, ya. Ini. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, mari sama-sama, ya, kita dengan ilmu yang kita miliki, ilmu dunia tadi yang kita miliki, kita maksimalkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan ilmu pengetahuan apapun yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki kita kembangkan, ya, sehingga untuk menghadapi kehidupan dunia kita akan betul-betul bisa menyikapinya, mensiasatinya dengan sebaik-baik mungkin. Demikian pula dengan kehidupan akhirat. Kalau kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan kita dengan ilmu-ilmu kita menuntut ilmu tentang kehidupan akhirat, kita mengaji, menimba ilmu, ya, mengaji ke sana kemari, ke taklim, ya, ke pengajian-pengajian, akan menambah ilmu pengetahuan agama kita. Sehingga kita dalam meraih ridhonya Allah, meraih pahalanya Allah Subhanahu wa taala, inilah nanti akan meraih kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, ya. Sehingga tadi dikatakan, barang siapa ingin mengendaki kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, kedua-duanya harus dengan ilmu pengetahuan. Kalau tanpa ilmu pengetahuan, na'udzubillah min dzalik, ya, nonsen akan kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, betapa pentingnya, ya, ilmu pengetahuan yang nanti akan kita timba di SMP Muhammadiyah satu tempel misalnya. Ya, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk meraih kehidupan dunia dari mulai SMP dan ke depannya, ya, kita kembangkan terus ilmu pengetahuan yang kita miliki, baik ilmu tentang terkait dengan ilmu-ilmu yang agama, ilmu umumnya, kemudian ditambah lagi dengan ilmu skill yang kita miliki, misalkan nanti ke depannya insya Allah akan membawa keberkahan dalam hidup di dunia ini. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit mengenai hadis Rasulullah, bahasanya Rasulullah sudah memberikan rambu-rambunya, memberikan jalan-jalannya, ya, untuk kita tempuh untuk meraih kehidupan yang nanti bisa mensejahterakan kita di dunia ini maupun di akhirat kelak insya Allah. Tentunya dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu segala-galanya begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Kultum sedikit untuk menyiram rohani kita, ya, semoga kita semuanya akan selalu senantiasa bertambah ilmunya, ya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhiratnya, sehingga kita hidup di mata manusia akan mendapat manusia yang mulia, keberadaannya di mata Allah pun juga demikian akan menjadi manusia yang mulia, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kalau ada kekurangannya tentunya berasal dari saya pribadi atas kekurangan diri pribadi. Namun demikian kalau ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian
Wabillahi taufik hidayah, nasrun minallah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah memberikan kultum pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wahdan Arifudin. Kepada Bapak Wahdan Arifudin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu, Bapak, serta anak-anakku sekalian, terutama lebih-lebih dari narasumber Ibu Vivi Yanti, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang akan menyampaikan materi kesempatan kali ini, juga Ibu, Bapak, orang tua, serta anak-anakku yang saya cintai. Ya, terima kasih sudah bergabung di media Google Meet, dan insya Allah ini disiarkan live di YouTube Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Tempel. Alhamdulillah, semua itu berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan melalui media pembelajaran jarak jauh, sehingga kita bisa bertatap maya atau bertatap layar di sini, Ibu Bapak. Ya, jadi maksud tujuan dari sekolah adalah untuk memberi pengertian bersama bahwasanya vaksin pelajar itu harus dipahami bersama oleh kita, baik Bapak Ibu guru, orang tua, dan siswa. Sehingga apa? Kita nanti sebentar lagi sudah ada informasi untuk pembelajaran tatap muka. Semua siswa diharapkan sudah vaksin. Nah, ini kemarin catatannya ada sekitar 15, bahkan ada yang mau Senin juga dijadwal di Puskesmas. Rabu juga ada yang sudah menyatakan saya ikut Rabu Pak, dan seterusnya. Untuk itu, mari kita sukseskan program pemerintah ini dalam rangka kita melindungi diri dari adanya COVID-19. Karena apa? Di Jogja ini menurut informasi dari pemerintah provinsi itu sekitar baru 50%. Sehingga masih banyak masyarakat dan termasuk pelajar usia 12 sampai 17 harus vaksin untuk melindungi diri. Orang yang vaksin itu ibarat, ini menurut Dr. Tirta itu menyampaikan bahwa orang yang vaksin itu ibarat kita berkendaraan memakai helm, ya, sehingga kita melindungi diri. Ya, kalaupun nanti terkena virus itu lebih kebal. Kalau terjadi virus beneran itu tidak bergejala, insya Allah, ya. Jadi alhamdulillah kesempatan ini kita sudah bisa hadir dan kita akan mendengarkan secara langsung dari pakarnya, dan ini Ibu Vivi Yanti ini. Ibu Vivi Yanti ini adalah seorang yang bergerak di bidang vaksin juga karena bekerja di Puskesmas, dan alhamdulillah beliau juga orang tua dari siswa kita, dan kita harapkan nanti benar-benar bisa memacu dan motivasi kita semua, baik Ibu guru, Bapak Ibu guru, serta anak-anakku sekalian, serta orang tua. Okay? Jadi ini kesempatan bagus, mari kita bareng-bareng menyukseskan ini, dan nanti ada tindak lanjutnya, yaitu sekedar informasi, nggih, untuk besok Senin itu diharapkan orang tua dengan siswa itu sudah dirancang secara shift untuk ke sekolah. Jadi sudah ada jadwalnya secara shift dari jam 7:30 sampai jam 12 sudah dirancang, nanti tinggal nunggu infonya oleh wali kelas, ya. Wali kelas nanti akan menyampaikan jadwalnya dan undangannya untuk menerima form atau kertas yang harus diisi. Isinya yaitu data siswa dan seterusnya, sehingga nanti ketika vaksin insya Allah hari Selasa itu anak-anak sudah tinggal membawa
itu untuk dibawa ke pusat vaksinnya, yaitu di Tempel ini yang belum vaksin itu ada 4 sekolah, nggih, anak-anakku, ibu bapak, itu ada 4 sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Tempel, SMP Negeri 3 Tempel, SMP Negeri 4 Tempel, dan SMP Muhammadiyah. Nanti pusatnya harus di satu tempat, yaitu di SMP Negeri 1 Tempel yang terletak di Dusun Ngebong atau dekat dengan Puskesmas Tempel 1, ya. Jadi itu di Jalan Magelang itu ke utara sedikit, ya. Anak-anak dan ibu bapak sudah ngertos danten, ya. Jadi itu nanti kita sukseskan melalui kegiatan ini. Nanti selain itu ada form, ada undangannya untuk pelaksanaan itu. Hari Selasanya nanti kita lampirkan undangannya yang diharapkan semua siswa yang belum vaksin nanti bisa mengikuti. Misalnya nanti pasti ada pertanyaan, ada yang sakit atau apa itu nanti tetap hadir ke sekolah, nanti ada pernyataannya, alasannya, kenapa kok misalnya ini anaknya kok belum sehat dan terusnya, ada pernyataan tertulis, nanti akan disediakan oleh pihak sekolah. Oke. Itu saja, dan kesempatan ini marilah kita benar-benar untuk tolabul ilmi, sebagaimana yang disampaikan Pak Ustadz Wahyu tadi, bagus sekali ya. Jadi semua itu harus pakai ilmu yang betul, ilmu kesehatan ada untuk kehidupan dunia agar kita lebih sehat, untuk kehidupan akhirat ada ilmunya juga. Tadi sudah disampaikan, terima kasih sekali Pak Wahyu, dan untuk itu mari kita dengarkan bersama, dan teknisnya secara singkat itu yang saya sampaikan untuk hari Senin dan Selasa, dan lebih detail lagi nanti bersama Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Insya Allah ini sudah bergabung Ibu Bapak wali kelas kelas 789, ya. Dan yang lain yang belum menyimak, mungkin ada yang di YouTube, dan yang belum menyimak sama sekali nanti bisa menghidupkan di YouTube masing-masing, ya. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bapak, anak-anakku sekalian, terlebih Ibu Vivianti yang akan menyampaikan kesempatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabihul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wahdan yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu materi tentang pentingnya vaksin bagi pelajar yang akan disampaikan oleh Ibu Vivianti, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kepada Ibu Vivianti, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahdan Arifuddin selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Tempel. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, kemudian Bapak Ibu guru, serta ini anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Tempel. Mungkin langsung saja nggih, karena juga waktunya terbatas di Google Meet ini. Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID ini ya, itu sangat penting sekali karena memang sudah diwacanakan oleh pemerintah untuk pembelajaran tatap muka dengan syaratnya bahwa seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut harus mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan dilakukannya vaksinasi ya, memang bukan untuk membuat kita kebal terhadap virus COVID, tidak selamanya bisa kebal, karena nanti kalau tidak melaksanakan protokol kesehatan ini juga tidak bisa vaksinnya bekerja dengan baik ya. Mungkin tadi disampaikan Pak Wahdan bahwa ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh siswa dan wali murid ya untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Yang pertama tadi pada sebelum hari H memang harus mengisi belangko
screening, namanya blanko screening, itu nanti terkait dengan data siswa, kemudian riwayat kesehatan siswa. Nah, ini mohon diisi dengan benar-benar ya, dengan benar-benar, karena ini terkait bisa atau tidaknya anak tersebut divaksinasi. Nah, nanti pada saat hari H biasanya itu akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini maksimal bisa divaksinasi bila 180, paling tinggi 180 ya. Bawahnya itu minimal 90, maksimal 90. Kalau di atas itu ditunda dulu vaksinasinya. Bukan berarti tidak boleh, tapi ditunda dulu sampai nanti kondisi tekanan darahnya bisa normal ya. Jadi batas atasnya maksimal 180, batas bawahnya itu maksimal 90 baru bisa divaksinasi. Nah, bagi siswa yang memiliki riwayat hipertensi, ini juga harus betul-betul menyampaikan kepada nanti dokter yang akan melakukan screening ya. Dan nanti setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, nanti akan dilakukan screening oleh dokter terlebih dahulu sebelum divaksinasi. Nah, nanti tolong disampaikan punya riwayat kesehatannya seperti apa, apakah dia punya asma, apakah dia punya penyakit kelainan darah dan sebagainya, ya, atau kanker ataupun penyakit komorbid lainnya. Karena ini sangat penting sekali ya, karena bagi orang-orang yang memiliki permasalahan kesehatan, dia memang sangat riskan untuk dilakukan vaksinasi itu ya. Jadi nanti terkait untuk kuesioner atau blanko screening yang akan dibagikan mungkin nanti hari Senin ya Pak Wahdan, ini nanti mohon diisi benar-benar ya. Ini tinggal cukup dicentang saja. Kalau setahu saya dicentang saja, ada beberapa pertanyaan terkait terkait kesehatan. Nah, yang paling penting adalah bila anak Bapak Ibu ya pernah menjadi salah satu penderita COVID. Nah, ini sebaiknya disampaikan terlebih dahulu kepada pemeriksanya, karena untuk penyintas COVID atau yang pernah positif COVID itu baru bisa dilakukan vaksinasi setelah 3 bulan dari dinyatakan sembuh dari COVID. Contoh, pada saat dinyatakan COVID kan harus melakukan isolasi mandiri ya, minimal selama 10 hari ya atau 14 hari. Nah, berarti setelah 14 hari dia sembuh. Jadi misalkan tanggal 1 dia dinyatakan positif, berarti tanggal 15 dia dinyatakan sembuh. Nah, tanggal 15 itu 3 bulan setelah tanggal 15 baru diperbolehkan untuk dilakukan vaksinasi COVID pada yang bersangkutan. Kenapa? Karena setelah sembuh dari COVID, itu telah memiliki kekebalan alami yang didapat dari infeksi COVID-nya itu. Nah, seandainya tetap diberikan vaksinasi, ya vaksinnya tidak bisa bekerja dengan efektif. Nah, nanti setelah 3 bulan itu biasanya memang ada penurunan kadar antibodi atau kekebalan pada tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan vaksinasi ulang atau didapatkan vaksinasi COVID supaya nanti kekebalan tubuhnya tetap baik. Nah, untuk vaksinasi COVID ini akan dilakukan dosisnya 2 kali ya. Jadi dosisnya 2 kali tergantung nanti vaksin yang digunakan. Nah, biasanya kalau untuk siswa, setahu saya vaksin yang diberikan adalah Sinovac. Nah, Sinovac ini jarak antara dosis pertama dan dosis kedua itu 28 hari paling cepat ya. Jadi 28 hari. Dan ini dosis 1 dan 2 harus benar-benar didapatkan. Kalau hanya dosis 1 itu nanti tidak, istilahnya kalau bahasa kita muspro ya, percuma saja. Karena nanti dosis adalah untuk mengaktifkan kekebalan tubuh yang sudah mulai terbentuk di dalam tubuh akibat pemberian dari dosis pertama. Jadi untuk mendapatkan kekebalan tubuh ataupun tadi seperti yang disampaikan Pak Wahdan, ibaratnya memakai helm ya, untuk mendapatkan vaksinasi ini harus kedua dosis itu didapatkan atau dilakukan. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, untuk vaksinasi ini ya insya Allah aman, kemudian halal ya, dan sudah dilakukan uji ya, jadi sudah lolos uji, dan insya Allah ini sudah cukup banyak ya masyarakat kita yang melakukan vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi ini nanti
tergantung dari pihak penyelenggaranya. Tadi misalkan di SMP 1 tempel, berarti nanti penyelenggaranya dari puskesmas tempel 1 J. Nah, itu nanti vaksinnya juga kita nggak tahu apa gitu. Tapi kalau seandainya vaksinnya adalah AstraZeneca itu 12 minggu nggih, untuk ya 12 minggu untuk jarak antara dosis 1 dan dosis 2. Makanya nanti tolong Bapak Ibu memperhatikan kartu vaksinasi yang diberikan setelah dilakukan vaksin pertama, tanggal untuk dosis keduanya ya. Jadi kalau jaraknya 28 hari berarti vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Kalau misalkan vaksinnya 12 minggu jaraknya, itu berarti vaksin yang digunakan adalah vaksin AstraZeneca ya. Jadi vaksin apapun yang digunakan semuanya itu bisa untuk untuk melakukan pencegahan ya untuk terinfeksi daripada COVID-19 ini, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin ya ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi. Ini nggak usah khawatir Bapak Ibu, kalau untuk KIPI biasanya nanti kalau Sinovac ya yang pernah kita alami itu biasanya kebanyakan ya kemudian lapar, jadi memang diarahkan untuk meningkatkan imun tubuh gitu. Jadi tidak apa-apa. Kalau seandainya nanti ada KIPI yang muncul seperti glier, pusing, mual, muntah ataupun demam, ini juga tidak apa-apa. Berarti memang itu reaksi tubuh kita melawan ataupun untuk mengaktifkan antibodi yang harus terbentuk di dalam tubuh kita, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah ini aman ya, Insya Allah aman dan Insya Allah ini halal ya, nggak usah takut. Dan ini ikhtiar kita untuk mengentaskan pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Yogyakarta dan khususnya di Sekolah Muhammadiyah 1 Tempel ya. Ini supaya nanti anak-anak kita bisa kembali beraktivitas di sekolah ya, supaya bisa kembali bertemu dengan teman-temannya, bertemu lagi dengan Bapak Ibu guru ya, kembali melakukan tatap muka. Nah, itu terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID ya. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu harus tetap didukung ya, anak-anak kita dimotivasi, jangan takut ya. Jarum yang digunakan itu kecil sekali ya, jadi nggak usah takut, Bismillah saja dan tidak akan menimbulkan rasa sakit ya Bapak Ibu ya. Paling nanti cuma kayak digigit semut aja sedikit seperti itu. Intinya anak-anak saya rasa di sini kayaknya sudah pada ini nggak takut dengan jarum suntik ya. Nggak takut ya dengan jarum suntik, ya jarumnya kecil, nggak usah khawatir dan sebentar saja nanti Insya Allah akan memberikan kekebalan ya untuk COVID-19 ini. Tetapi vaksinasi yang diberikan ini tidak akan efektif, tidak akan manjur, tidak akan cespleng kalau protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik ya. Jadi orang yang sudah divaksinasi bisa saja terinfeksi ya, jadi bukan berarti setelah divaksinasi kita nggak bisa kena, bisa gitu. Kenapa? Karena istilahnya tadi kalau virusnya tadi selalu bermutasi gitu ya. Jadi kalau sebanyak virus yang banyak masuk ke tubuh kita, semakin banyak jumlahnya, ini kalau memang kekebalan kita juga kurang baik, ini bisa terinfeksi seperti itu. Jadi tetap protokol kesehatannya harus betul-betul ditingkatkan, harus betul-betul disiplin, khususnya pemakaian masker ya. Jadi maskernya betul-betul dipakai dengan baik, menutup hidung, mulut ya, karena memang penularan daripada COVID-19 ini dia melalui droplet atau cairan ludah kita ya, sehingga harus menutup tempat masuknya ataupun tempat masuk virus ke dalam tubuh kita itu melalui hidung, mulut dan mata ya. Makanya kenapa kok masker itu sangat menjadi salah satu senjata kita saat ini untuk melawan COVID-19. Mungkin terkait vaksinasi itu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di sini terkait mungkin ada yang cemas, ada yang takut gitu ya. Nanti ya saya harus bagaimana, atau nanti setelah saya divaksin saya malah jadi positif gitu ya.
Nah, itu tidak ya. Jadi kalau seandainya nanti setelah divaksinasi ada yang positif COVID, itu berarti sebelum pelaksanaan vaksinasi memang dia sudah terinfeksi COVID. Nah, karena kenapa? Karena masa inkubasi sampai dengan tumbuh ataupun munculnya gejala sakit daripada COVID ini 2 sampai 14 hari ya. Misalkan pada saat setelah vaksinasi 3 harinya muncul. Nah, berarti kemungkinan sudah ada infeksi sebelum pelaksanaan vaksinasi. Seperti itu ya. Dan harapannya nanti setelah divaksinasi anak-anakku sekalian ya tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Wahdan, Bu Ayu ya terkait untuk penyampaian materi tentang vaksinasi. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalau memang saya bisa menjawab, saya akan menjawab ya. Menjawabnya karena mungkin nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Mungkin terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Vivianti yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Acara yang kedua yaitu tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu atau siswa ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin sedikit Bapak Ibu ini untuk pengisian. Masisnya belum jadi, Bu. Untuk pengisian blanko screening itu tadi, itu kan ada nick ya. Itu nick yang diisi adalah nick daripada anak-anak ya, bukan nick orang tuanya. Dan itu harus diisi dengan benar ya, sesuai angka digitnya itu harus sesuai. Karena nanti kalau seandainya salah dalam menulis nick itu, sertifikat vaksinnya yang keluar nanti bisa atas nama anak-anak kita gitu ya. Jadi harus betul-betul diisi dengan baik, dan di situ nanti akan diminta untuk mencantumkan nomor HP yang bisa untuk menerima SMS ya. Tolong ini betul-betul nomor HP-nya yang tercantumkan adalah yang memang bisa untuk menerima SMS, karena ada nomor kita yang tidak bisa menerima SMS ya, hanya untuk menerima WA atau yang lainnya. Kenapa? Nanti sertifikat kita akan disampaikan melalui linknya, akan diberikan melalui SMS dari pusat ya, dari pusat vaksinasi tersebut. Nah, ini yang disampaikan Pak Wahdan ini sudah ada apa ini Pak? Penerima vaksinnya tadi yang jelas harus betul-betul sehat nggih. Jadi kalau nanti seandainya tadi ada anak yang batuk pilek gitu ya atau demam, sebaiknya ditunda dulu saja untuk pelaksanaan vaksinasinya. Ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Wahdan kepada puskesmasnya, bisa dikenakan ulang tanggalnya untuk pelaksanaan vaksinasi selanjutnya gitu ya. Jadi nanti nggak usah dipaksakan untuk divaksin, karena nanti juga tidak ada manfaatnya. Nanti akan kalau ketika anak-anak kurang sehat datang ke puskesmas atau ke tempat untuk vaksinasi, ketika dicek dia kurang sehat juga akan diminta untuk pulang atau untuk istirahat atau ditunda dulu seperti itu. Jadi betul-betul malam sebelum divaksin itu anak-anak jangan begadang gitu ya, jangan begadang. Intinya istirahat yang cukup. Kemudian pagi sebelum berangkat minum air hangat dulu, karena kemarin ada kasus dia tidak sarapan, kemudian mungkin ditambah dengan cemas, takut gitu, akhirnya semaput setelah divaksinasi. Nah, ini kan jadi kerjaan gitu ya. Malah sebenarnya kipinya bukan di situ, rasa cemasnya yang bikin dia semaput seperti itu. Ya, itu mungkin yang harus diisi betul-betul ya, nick sama nomor HP, karena ini pernah terjadi nicknya ada kurang 1 digit, tidak bisa kita inputkan ya di aplikasi piker yang ada di puskesmas itu untuk dilaporkan ke pusat daripada vaksinasi supaya bisa dikeluarkan sertifikatnya. Biasanya begitu dalam waktu sekian jam kita akan menerima SMS untuk bisa mengunduh sertifikat vaksinasi
yang telah kita lakukan untuk dosis 1 maupun dosis 2. Begitu ya. Itu saja dulu mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan Bapak Ibu. Oke. Makasih Bu Vivi. Ini saya menyela sebentar Bu. Ini tadi saya mendengar dari anak-anak itu ada yang bertanya, wah bajunya belum jadi. Nah itu luwes saja ya anak-anak pakai baju yang sopan intinya gitu, oke? Itu tadi dari anak-anak nyeletuk ada 2 siswa tadi, ngoten, nggih. Jadi menyesuaikan, nggih. Kemudian yang putri itu mungkin nggih Bu Vivi. Ini kan yang di vaksin itu yang di sebelah tangan kiri nggih. Itu jadi nanti Pak, untuk ya, membukanya paling enggak pakai daleman kaos itu ya Bu, biar rada mudah itu. Ini mungkin nanti pakai baju yang kancingnya di depan Pak, kemudian nanti di dalam pakai ada baju kaos lagi mungkin ya biar nggak kelihatan. Nanti ketika dibuka kan tangannya sampai di sini itu kan ya daleman lah istilahnya, pakai daleman nanti sehingga yang sebelah kirinya hanya sedikit kelihatan gitu. Ya pakai jilbab yang lebar kan insya Allah nggak ketutupan. Dan nanti kalau diusahakan ya yang memvaksinnya yang wanita gitu, kalau untuk yang wanita yang putri gitu ya Pak ya. Biasanya itu kalau banyak kan ibu-ibu bidan sih yang melakukan vaksinasinya, sehingga insya Allah ya yang putri ya akan ketemu yang putri gitu. Makasih Bu. Mungkin ada yang mau tanya, monggo ini. Maaf saya langsung nyambung aja ini, nggih. Atau Bu Ayu yang ngatur, monggo Bu Ayu. Nggih, Pak. Silakan. Monggo. Pak Wahyu sepertinya tadi angkat tangan nggih, Pak. Oke. Ya, saya Bu Ayu, nggih. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Saya sedikit ingin menanyakan, nanti ketika anak-anak setelah divaksin, kok muncul gejala-gejala, misalkan ada perut mual, kemudian ada demam yang sedikit berkepanjangan, itu antisipasi kita atau obat yang perlu kita konsumsi yang paling baik, yang paling aman itu apa Bu ya, untuk apa namanya preventif kita, jangan agar nanti harapan kita tidak terlalu berpanjang-panjang dalam menderita anak ini terkait dengan pasca vaksin begitu. Karena ada yang ketika pasca vaksin kok lemesnya nggak sembuh-sembuh, masih loyo, masih pegel-pegel linu-linu begitu. Ada juga yang demamnya juga sampai berhari-hari gitu. Namun ada pula yang memang ketika daya tahan tubuhnya bagus, responnya bagus, akhirnya juga tidak ada yang bermasalah. Nah, untuk yang bermasalah seperti ini, bagaimana nanti untuk obat yang terbaik untuk mengantisipasi ataupun untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih Ibu narasumber atas jawabannya, matur suwun. Oke, mungkin langsung mawon nggih Pak Wahyu. Jadi terkait seandainya ini namanya KIPI, setelah divaksinasi muncul gejala-gejala seperti tadi ada panas, ya pusing, mual, muntah, ya cukup nanti mengkonsumsi kalau memang panasnya cukup tinggi bisa diminum parastamol Pak. Biasanya kalau di tempat layanan ya kadang nanti ada yang diberikan obat, ada yang tidak diberikan obat, tergantung puskesmasnya ketersediaan obatnya gitu. Nanti bisa diminum parastamol. Jadi setelah pulang nanti kalau memang tidak muncul gejala bisa diminum obatnya gitu ya. Tapi kalau misalkan muncul gejala silakan minum obat parastamolnya 1 tablet seperti itu. Seandainya nanti setelah 6 jam dia masih gejalanya belum hilang, diminum lagi parastamolnya gitu. Dan setelah 6 jam diminum lagi parastamolnya. Tapi sampai dengan saat ini untuk kalau Sinovac sepertinya tidak banyak efek ya, KIPI-nya kecil sekali dibandingkan kalau yang sekarang ini Moderna. Nah itu jelas Pak, Moderna itu efikasi vaksinannya itu 95%. Nah ini kemarin teman-teman saya yang sudah divaksinasi itu banyak yang tumbang juga ya. Jadi demam, ya ini ada yang tidak masuk selama 2 hari karena memang dia betul-betul dia demam, dia merasa nyeri dan sebagainya, dan bahkan suntikan di tangannya itu bisa sampai berhari-hari masih kemeng gitu ya. Sinovac ini tidak ada gitu ya. Jadi memang berbeda
efikasinya kalau Sinovac ini efikasi 65-75%. Insya Allah ini juga cukup bagus ya untuk menangkal virus COVID ini gitu. Jadi intinya nanti setelah pulang ya tetap usahakan makan makanan yang sehat gitu ya, makanan yang sehat, minum hangat, nggak usah minum es dulu gitu untuk anak-anak ya, karena biasanya anak-anak senangnya minum es ya. Jadi usahakan minum yang hangat, makanan yang bergizi, buah, sayur ya, sehingga nanti kalau seandainya muncul kipi ini bisa tertangani dengan baik gitu. Jadi istirahat saja gitu, cukup istirahat sebelum dan sesudah vaksinasi ya, istirahat yang cukup gitu, nggak usah melakukan kegiatan atau aktivitas yang berat-berat dulu aja gitu ya. Jadi yang ringan-ringan dulu, istirahat. Nanti kalau memang ada muncul ya, kadang ada beberapa orang ini tergantung tubuhnya sih Pak ya, tidak saya bisa mengatakan wah ini nggak ada kipi gitu, tapi tergantung anaknya, tergantung tubuh orang masing-masing untuk menerima itu gitu. Kalau memang yang penting tadi psikisnya dulu dikuatkan gitu, bahwa saya sehat, bahwa saya ini ikhtiar saya untuk sehat, itu tidak akan sakit, saya akan sehat, itu aja intinya. Tapi kalau memang dari awalnya kita udah lemah dulu psikisnya, ini ya itu nanti ya bisa semaput, bisa segala macam gitu. Yang penting pokoknya semangatnya dikuatkan dulu gitu, bahwa saya memang untuk divaksin ini saya memang pengen selamat, itu ya istilahnya ya, pengen selamat, pengen bebas dari COVID, saya pengen sekolah lagi, gabung dengan teman-teman, gabung dengan guru, gitu ya Pak Wahyu. Intinya nggak usah khawatir Pak, intinya ya nanti di rumah kalau paracetamol kan di apotek bisa dibeli bebas nggih. Nanti disediakan saja, beli satu strip itu isinya 10 ya, dimakan, diminum obatnya kalau memang muncul gejala. Kalau nggak usah diminum, nanti juga bisa overdosis. Itu ya Pak Wahyu. Ya sedikit lagi ya. Ya. Sedikit lagi. Misalnya ada efek tadi demam yang berkepanjangan, ya. Kita boleh mengkonsumsi paracetamol tadi maksimalnya sampai berapa kali untuk mengkonsumsi paracetamol yang tadi anjurannya dianjurkan untuk mengkonsumsi paracetamol. Nah, nanti ketika kok demamnya kok agak ngeyel nih, misalkan ini nanti kita boleh mengkonsumsi paracetamol itu sampai berapa kali gitu. Terima kasih. Ngatur suwun. Biasanya kalau kita itu untuk masyarakat yang awam ya, yang kalau ada muncul demam tinggi atau panas di puskesmas itu kita hanya memberikan selama 3 hari Pak, selama 3 hari untuk mengkonsumsi paracetamol gitu. Biasanya kita berikan 10 tablet gitu. Tapi seandainya setelah 10 tablet itu habis masih ada muncul panas atau semacamnya, ini tetap harus periksa gitu. Mungkin saja itu bukan karena kipinya, mungkin karena penyakit yang lain. Ya, kemarin kita juga melakukan vaksinasi massal itu sampai hampir 1.000 orang satu hari, itu hanya kita berikan tabletnya paracetamolnya cuma 2 ya, cuma 2, dan karena memang kita yakin insya Allah tidak sampai kipinya muncul separah itu gitu. Kalaupun muncul ya paling cuman sebentar saja ya, karena tadi faktor psikis sebenarnya, faktor psikis dan juga kemampuan tubuh masing-masing orang untuk menerima vaksin tersebut. Gitu Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu. Matur suwun. Sami Pak. Pertanyaan selanjutnya, monggo, sepertinya tadi Bu Andri sudah mau bertanya nggih Bu. Kemudian Bu Dwi. Mungkin di chat ada yang bertanya itu, Bu. Oh, nggih. Kalau Bu Dwi belum, Ini di chat ada yang bertanya untuk pengisian link Peduli Lindungi yang gagal terus bagaimana, Bu? Ini kemarin memang syaratnya harus ngisi di Peduli Lindungin ya, karena memang mungkin untuk memperlancar proses pendaftaran ya. Jadi sekarang ini karena bagi banyak-banyaknya vaksinasi massal, mungkin ya linknya juga rada bermasalah gitu. Tapi dicoba terus aja gitu. Nanti kalau seandainya memang tidak bisa, disampaikan aja kepada pihak puskesmas tempel 1 ya, bahwa saya udah berusaha untuk mengisi tapi tidak bisa, nanti mohon bantuan dari mereka gitu. Atau mungkin dari Pak Wahdan nanti bisa memfasilitasi mungkin ya, seperti itu. Jadi, karena mungkin saya menambahkan sedikit Bu. Ibu Bapak. Ibu Bapak,
Ini saya langsung menjawab ke yang bertanya ya. Ini untuk pengisian link itu Peduli Lindungi itu seperti yang disampaikan Bu Vivi, kalau tidak bisa dicoba lagi. Kalau nanti sampai hari Senin nggak bisa, itu justru kesempatan hari Senin itu untuk memastikan semua siswa yang hadir itu sudah daftar di daftar vaksin Sleman dan Peduli Lindungi. Di situ nanti akan dibimbing oleh wali kelas gitu. Hasil dari koordinasi dengan Bapak Ibu guru tadi siang. Itu yang pertama ya. Kemudian jawab juga Mbak Sulis Rahma ini. Assalamualaikum Pak, kenapa vaksinnya di sekolah ngebong? Nah ini karena kita itu bergabung, itu setiap vaksin itu minimal satu posko itu, pos vaksin itu minimal 500, sehingga ini harus bergabung dengan SMP 1, SMP 3, SMP 4, dan SMP Muhammadiyah. Di sana itu nanti ada sekitar 1000, dan kita kebagian yang gelombang terakhir atau sekitar setelah luhur 12.30 itu sudah sampai di sana. Nanti akan disampaikan di pertemuan hari Seninnya, sekaligus menerima undangan dan form screeningnya. Kemudian memastikan untuk pendaftaran melalui link itu nggih. Nanti untuk Senin akan dibantu oleh wali kelas kalau memang belum berhasil, gitu nggih. Kemudian iya Pak, nggak bisa daftar gimana? Nah itu nanti solusinya di situ, nggih. Itu terjawab nggih. Mungkin yang Bu Dwi Siti atau saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan Bu Ayu ini Bu Ibu narasumber, maaf nih tadi saya masuknya juga agak telat. Ini saya mau menanyakan, kalau dulu ketika saya sama ibu saya itu vaksin kan memang keluhannya keluhan setelah vaksin itu kan beda-beda. Kalau saya 2 kali itu sama sekali nggak ada keluhan. Kalau ibu saya kan ngantuk. Nah itu kan dulu kami vaksinnya Sinovac ya. Terus ini kemarin kan baru ada vaksin di desa kami. Itu kan ada beberapa remaja yang usia 12 sampai 17 tahun itu kan mengikuti vaksin. Tapi kok habis vaksin itu indera rasa sama indera penciuman itu tiba-tiba nggak berfungsi. Nah, itu apakah berbahaya atau tidak? Ngoten nggih Ibu. Karena saya tahu gejala COVID itu kan yang pertama kan hilang indera penciuman, terus ketika mereka makan itu terasa hambar. Nah, karena saya takut gejala itu, kami itu malah yang menutup diri. Kami yang satu rumah itu yang nggak keluar-keluar dan membatasi interaksi dengan tetangga saya itu. Nah, yang saya tanyakan apakah gejala yang hilang indera penciuman sama indera rasa itu ketika pasca vaksin itu sekitar 3 hari, apakah itu berbahaya atau tidak? Jadi itu saja Ibu, mohon penjelasannya. Jadi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya jawab ya Bu Dwi. Ini Bu Dwi yang menanyakan terkait tadi ada anak usia yang 12 sampai 17 tahun setelah divaksin mengalami kehilangan indera penciuman dan indera perasanya ya. Kalau dalam istilah kami namanya anosmia ya Bu ya, yang untuk indera penciuman. Nah, itu bukan karena vaksinnya ya Ibu. Itu bukan karena efek vaksin, tapi kemungkinan si anak tersebut memang sudah terpapar dengan virus COVID ya. Jadi dia sudah terinfeksi virus COVID sebelum dia mendapatkan vaksinasi. Dan gejalanya mungkin saja muncul setelah dia mendapatkan vaksinasi gitu. Karena jenis virus Sinovac itu dia adalah virus yang sudah dilemahkan. Jadi dia tidak akan menginfeksi tubuh kita gitu loh. Dan dia nanti istilahnya prosesnya itu ketika masuk ke dalam tubuh, nah tubuh kita ini kan ada ibaratnya kayak satpamnya, ada tentaranya, antibodi kita. Nah, ketika dia masuk benda-benda asing atau yang asing, dia kan akan melawan menyerang itu. Nah, jadi vaksin yang pertama itu untuk mengajari tentara tubuh kita, ini loh, bahwa kalau nanti yang masuk ini
kamu harus menyerang, kamu harus lawan, seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika sudah diserang dan sudah terbentuk antibodi, nanti dosis yang kedua itu lebih mengefektifkan atau mengaktifkan antibodi yang sudah terbentuk. Nah, jadi kemungkinan tadi tetangga ibu sudah mengalami anosmia, itu berarti sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Kan tadi saya katakan bahwa masa inkubasi mulai dari dia terpapar virus sampai dengan munculnya gejala itu 2 sampai 14 hari. Nah, itu tadi kemungkinan dia bisa saja beberapa seminggu yang lalu sudah terinfeksi tapi baru muncul gejalanya setelah divaksinasi. Jadi bukan karena vaksinasinya, Bu, tapi memang karena dia sudah terpapar. Dan untuk orang-orang yang seperti ini dia harus melakukan namanya isolasi mandiri di rumah. Ibu tadi benar ya, nggak usah kontak dulu dengan dia, itu benar gitu ya. Nggak usah kontak dulu, dan anak ini tadi kalau memang gejalanya masih berlanjut, kalau sampai sesek itu memang harus segera dilakukan tindakan lebih lanjut ke rumah sakit, karena yang kita khawatirkan untuk COVID ini kan sesak nafas sehingga tidak ataupun nanti ada apa namanya pengentaan darah ini yang membuat oksigen tidak berjalan dengan baik dalam tubuh sehingga bisa gagal nafas yang bisa menimbulkan kematian seperti itu. Jadi kalau yang tadi nggak usah apa namanya, tidak usah khawatir, Bu, gitu ya. Jadi saya katakan tadi untuk vaksin ini setelah divaksin nanti dia positif, tidak, bukan karena vaksinnya, tapi memang sebelum itu dia memang sudah terinfeksi gitu loh. Ya, jadi vaksin ini bukan menimbulkan seseorang itu jadi positif COVID, tidak, tapi memang karena sebelumnya dia sudah terinfeksi terlebih dahulu. Dwi ya. Iya, tapi itu anehnya itu apa dianya itu enggak isolasi gitu lah ya Bu, malah keliling kampung gitu, jadi kan kami sendiri takut ya. Iya, mungkin itu tadi karena kurangnya pengetahuan ya, jadi dia kira itu biasa aja gitu, padahal ya tapi mungkin tidak selamanya juga anosmia itu karena COVID, Bu. Bisa saja anosmia ini karena hal-hal lain gitu ya, makanya harus dipastikan terlebih dahulu tes swab antigen gitu ya atau PCR menyatakan dia positif, baru dikatakan dia positif COVID gitu. Jadi memang ini nanti tugasnya biasanya di puskesmas itu ada petugas yang untuk tracing, melakukan mencari kontak erat yang positif. Nanti misalkan ada yang gejala, ini kita ajak untuk dilakukan tes ya, tadi swab antigen ataupun swab PCR gitu ya, supaya nanti lebih diagnosanya lebih tegak apakah betul dia positif atau negatif. Kalau positif memang dia harus isolasi mandiri gitu. Kalau dia negatif ya nggak usah khawatir ya, tidak menularkan. Dan kalau seandainya memang ada orang yang ngeyel seperti itu, Bu, ya kita aja yang jaga diri gitu ya. Kalau ketemu ya kita ada jarak 2 meter, menggunakan masker gitu ya, karena kadang memang banyak orang-orang bukan yang itu masih mending dia bergejala, Bu. Banyak juga orang yang tidak bergejala dan sudah positif. Nah itu yang lebih takut kita ini. Kenapa? Karena dia kemana-mana, kadang ada gejala dia kemana-mana dan tidak pakai masker. Nah ini yang bisa menularkan. Itu yang harus diwaspadai. Kenapa kok keluar rumah atau bertemu dengan orang di luar rumah kita wajib pakai masker? Yaitu tadi, karena kita melindungi tubuh kita, diri kita dari orang-orang yang kemungkinan dia adalah orang tanpa gejala yang sudah positif COVID. Gitu ya Bu Dwi ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Sami-sami Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu Andri. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menanyakan tadi Kak Bu Ayu itu yang Bu sudah jawab, kalau pengisian dari formnya itu tidak bisa masuk, masuk itu karena ada kendala, mungkin ada yang nick-nya itu keliru gitu kan, berarti kalau seandainya itu keliru belum bisa masuk, terus besok Senin itu ambil yang print-printan dari sekolah itu apa tidak bisa, apa harus mengisi linknya itu, apa cukup dengan yang sudah di print di sekolah itu Bu? Bagaimana itu kalau memang tidak bisa masuk? Ya, Bu Andriani ya, untuk terkait link tadi memang tetap harus dicoba ya Bu. Mungkin persyaratannya di Sleman harus daftar dulu di aplikasi Peduli Lindungi di Sleman gitu, karena mungkin untuk memudahkan mereka Bu, memudahkan mereka dalam nanti menginput hasil pelaksanaan vaksinasinya ini gitu.
Jadi mungkin masalahnya bisa saja sinyal Bu ya, sinyal kita yang memang kurang bagus, juga untuk masuk ke aplikasinya juga sulit seperti itu. Nanti dicoba saja Bu Andriani, insya Allah nanti kalau mungkin jam-jam tertentu ada yang sinyalnya bagus, kemudian aplikasinya juga tidak banyak digunakan orang, nanti bisa masuk di sana. Bisa juga nanti melalui ini Bu diinstal di Play Store, itu ada aplikasi Peduli Lindungi, silakan bisa melalui itu juga, nggak usah melalui link itu tadi mungkin susah ya, kita install aja aplikasi Peduli Lindungi di melalui Play Store. Nanti di sana ada menu-menu untuk mendaftar, itu sudah ada gitu, untuk memudahkan saja. Itu Bu Andriani, nggak usah khawatir, nanti bisa itu Bu. Yang penting nicknya itu betul-betul ya Bu, nanti di antara di kartu keluarga dengan yang dituliskan di blanko screeningnya itu betul-betul harus sesuai didiknya, angkanya, biar nanti tidak salah ya untuk penulisan vaksinasinya. Mungkin itu Bu Andriani. Ya itu karena ada beberapa itu yang kakaknya itu ternyata keliru Bu, terus dari pembetulan belum jadi gitu, ada itu. Oh iya, memang berarti masalah di Dukcapil ya Bu ya, ini harus segera diurus Bu, karena ini nanti ya bukan hanya untuk vaksinasi ya, untuk hal lain juga akan bermasalah gitu. Iya. Kalau besok Senin itu sampai belum jadi kan mungkin gimana ya Bu itu solusinya, kalau belum jadi padahal sudah ingin vaksin gitu. Ya, kalau saya sih sarannya kalau saya ya Bu ya, sarannya ya itu dulu dirapikan, nanti mungkin ditunda dulu, nanti Pak Wahdan mungkin bisa menyampaikan ke pihak puskesmasnya bahwa ini bermasalah dengan nicknya gitu. Kalau seandainya puskesmasnya bisa membolehkan, nanti nggak apa-apa. Tapi kan teman-teman ya setelah divaksin nanti sertifikatnya nggak keluar gitu. Nah, nanti itu link dengan nick kita, dengan sertifikatnya itu dengan nick kita gitu. Misalnya nanti ketika udah masukkan nick itu muncul namanya, nama di layar itu, oh si Anu, punyanya si Anu gitu. Sehingga penting sekali nicknya itu harus benar. Ya. Satu digit aja nanti kewalik gitu, terbalik ya harusnya 17 ditulis 71, itu nanti akan kena punya orang lain, bukan punya ibu atau punya anak kita. Itu yang khawatirnya. Oke, itu Bu Andriani. Saya anukan ke anak. Saya jelaskan sejelas-jelasnya insya Allah itu untuk masalah nicknya, kalau tidak bisa masuk dan kalau kekeliruan nanti kan fatal akibatnya. Ya terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Maaf Bu, ini saya menjelaskan sebentar Bu. Ini untuk besok Senin mungkin amannya pakai siswa itu membawa kakak, karena nicknya itu harus nicknya siswa, bukan nick yang di atas yang nama orang tua. Jadi kita pastikan besok Senin siswa datang membawa fotokopi kakak. Iya, harus. Untuk hari Selasa juga bawa fotokopi kakak Pak, disertakan di blanko screeningnya gitu loh. Karena nanti kan dicek, kadang kan tulisan kita belum tentu bisa dibaca gitu ya, agak susah dibaca. Nanti petugasnya itu biasanya akan mengecek atau mensinkronkan tulisan kita dengan fotokopi kakak yang kita sertakan untuk memudahkan gitu. Jadi aja dibawa fotokopi kakaknya, disertakan di blanko screening yang kita bawa untuk pelaksanaan vaksinasinya, seperti itu. Bu, makasih Bu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Ini dari Mas Rehan Putra. Dari tadi sudah raise hand, monggo Mas Rehan. Dari saya. Bu, kalau vaksin Sinovac itu boleh untuk asma enggak? Untuk ya Mas Rea, kalau asmanya terkendali, insya Allah bisa. Makanya nanti yang bisa menentukan bisa vaksin atau tidak dokternya. Makanya nanti ketika Mas nanti diperiksa oleh dokternya disampaikan bahwa saya punya asma. Nanti akan ditanyakan minum obat atau asmanya seperti apa, itu dokternya akan menentukan oh ini bisa atau tidak. Biasanya kalau untuk orang-orang tertentu ya, misalkan ada yang DM, kencing manis atau hipertensi tapi terkendali, itu bisa divaksinasi. Bisa ya, sekarang ini banyak yang sudah memang dia sakit DM, sakit hipertensi, dia bisa divaksinasi kalau memang kondisinya terkendali. Dan bahkan bagi orang-orang dengan penyakit kelainan darah
atau penyakit lainnya yang memang tidak diperbolehkan untuk vaksin itu bisa divaksin bila membawa surat rekomendasi dari dokter yang merawat orang tersebut. Itu bisa. Ya, jadi kemarin ada kami yang memiliki kelainan darah bisa divaksinasi karena dokternya merekomendasikan untuk divaksin seperti itu. Bahkan sekarang ini untuk ibu hamil, ya itu juga sekarang sudah mulai divaksinasi. Ya, jadi nggak usah khawatir Mas Raihan. Nanti sampaikan aja bahwa punya riwayat asma apa, nanti disampaikan. Nanti kan dicek lagi kesehatannya oleh Bu Dokter atau Pak Dokter yang ada di sana. Nanti mereka yang menentukan apakah bisa divaksin atau tidak, gitu Mas Raihan. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, sami-sami. Mungkin nambahkan sebentar Bu ini. Kemarin waktu koordinasi di SMP Negeri 1 dengan Kodim, dengan Puskesmas, itu disampaikan itu vaksinnya Sinovac, insya Allah juga aman gitu ya, seperti yang disampaikan Ibu tadi. Oke, makasih Bu. Iya, Sinovac itu yang termasuk paling ringan Pak, paling ringan. KIPI-nya malah tidak ada bahkan gitu. Tadi ada yang sampaikan Bu Dwi, ada yang cuma ngantuk. Kalau ngantuk kan enak ya, obatnya mau tidur gitu. Lapar obatnya mau makan gitu ya. Jadi lebih ringan. Istilahnya KIPI-nya bahkan tidak ada gitu. Insya Allah aman kalau untuk Sinovac. Oke, monggo Bu Ayu mungkin bisa dilanjutkan. Sudah cukup, nggih? Atau masih ada yang ingin bertanya? Tadi Dari sepertinya saya, Bu, ada orang tua yang menuliskan tadi kalau orang tuanya belum vaksin nggak apa-apa, ngantar nggak apa-apa Pak. Nanti sekalian ditanyakan ke puskesmasnya ada kuota nggak untuk orang tuanya untuk divaksin gitu. Ya, karena intinya ya kalau bisa semuanya satu keluarga itu sudah divaksinasi ya, biar nanti herd immunity-nya terbentuk gitu. Ya. Pak Ibu tadi kayak saya ada yang baca yang menanyakan kalau orang tuanya belum divaksin boleh mengantar enggak gitu. Boleh ya. Dan sekalian nanti menanyakan ke puskesmas ada enggak kuota untuk kami vaksinasi, sekalian daftar ya. Bisa divaksin juga di sana seperti itu. Oke. Ya. Ini Pak Supriyono kayaknya ada yang mau nanya ini, kayaknya tadi mic-nya terbuka ini Pak Supriyono. Iya. Ya, dari saya Bu ini kalau besok pendaftarannya tuh nggak pakai KK tapi pakai KTP anak gimana? Ya tidak Pak, kalau ada KTP kan memang sebenarnya basisnya KTP. KTP itu kan nicknya sama dengan kakak, jadi dibawa aja nggak apa-apa. Biasanya kita kalau kakak itu kan bagi anak-anak yang belum memiliki KTP. Kalau sudah 17 tahun kan punya KTP, silakan bawa fotokopi KTP atau KTP-nya yang asli juga nggak apa-apa. Itu Pak Supriyono. Kan nick, yang penting nicknya itu Pak, nicknya, nomor induk kependudukannya. Kenapa Pak? Kebetulan ini KTP untuk anak-anak Bu. KTP Ya, memang untuk KTP anak-anak itu sudah keluar. Bawa aja KTP-nya, nggak usah kakaknya Pak. Itu tadi kakak bagi anak-anak yang memang belum 17 tahun yang belum punya KTP gitu. Kalau sudah punya KTP ya pakai KTP aja gitu Pak. Ya, ya. Sip. Mungkin masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada, saya cukupkan. Oke, saya lanjutkan, nggih. Acara yang keenam yaitu penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sebagai pengacara mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi. Sami-sami Pak. Bagus sekali. Terima kasih. Iya boleh. Sudah selesai anak-anakku sekalian, orang tua, ibu bapak. Terima kasih Bapak Ibu guru. Oke, bagus sekali untuk pertemuan malam hari ini. Oke, selamat istirahat semua. Sami-sami Pak Wahdan.
Izin live nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.